Di sini kita akan membahas median atau nilai tengah. Yang pertama, di sini kita akan membahas median data tunggal. Median data tunggal ini terbagi menjadi 3, yaitu median data tunggal yang frekuensinya 1 ganjil, frekuensinya 1 namun genap, dan frekuensinya lebih dari 1. Namun di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, di sini kita akan membahas data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 atau ganjil. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. 9 mahasiswa menempuh ujian lisan dalam mata kuliah statistik pendidikan. Nilai mereka adalah sebagai berikut: 65, 75, 60, 70, 55, 50, 80, 40, dan 30. Pertanyaannya, maka tentukan median dari data tersebut. Jadi, untuk lebih mudahnya kita itu harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di sini saya sudah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke besar. Di sini kan kita ketahui bahwasanya yang terkecil itu 30 dan yang terbesar 80. Jadi untuk mengetahui mediannya kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu N sama dengan 2N plus 1. Jadi maksud dari N besar ini nih merupakan jumlah seluruh datanya. Jadi kita masukkan N sama dengan 2N plus 1. Kan kita ketahui bahwa N besar ini jumlah keseluruhan dari data. Dari data ini ada 9 jumlah keseluruhannya. Dari mana kita ketahuinya bahwasanya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data keseluruhan ini ada 9, tinggal kita masukkan ke rumus, N-nya adalah 9 sama dengan 2N plus 1. Kita pindahkan 1 ini pindah ruas, jadi 9 kurang 1 sama dengan 2N. 9 kurang 1, 8. Jadi pindah ruas lagi, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kan di sini ada median data yang demikian itu terletak pada bilangan yang ke N plus 1. Jadi kita masukkan lagi ke rumusnya, N plus 1. N-nya tadi sudah didapat 4. Jadi kita masukkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi dari rumus tersebut kita ketahui bahwa mediannya itu merupakan bilangan yang data yang kelima, yaitu data yang nilainya adalah 60. Di sini sebenarnya ada cara simpel yang kita tak harus menggunakan rumus ini, yaitu caranya dengan kita melihat jumlah datanya. Di sini kan kita melihat jumlah datanya ada 9, yaitu 30 sampai 80. Jadi di tengahnya itu data yang paling tengah antara 30 dan 80 itu adalah 60. Jadi jika kita tidak ingin menggunakan rumus, kita tinggal melihat dan menentukan yang mana yang di tengah. Jadi antara 1 dan 9 ini yang di tengah adalah 5. Jadi simpelnya data tersebut nilainya yang di tengah adalah 6. Selanjutnya di sini kita akan membahas data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 atau berfrekuensi 1 namun genap. Langsung masuk ke contoh. Tinggi badan 10 orang calon yang mengikuti tes seleksi penerimaan calon penerbangan sebagai berikut: ada 168, 161, 169, 170, 164, 167, 161, 166, 163, dan yang terakhir ada 165. Pertanyaannya, maka tentukanlah median dari data tersebut. Jadi sama seperti halnya dengan median yang berfrekuensi 1 namun ganjil, kita harus lebih dahulu mengurutkan dari yang terkecil. Di sini dapat kita lihat yang terkecil itu adalah 161 dan yang terbesar adalah 170. Untuk menentukan median dari data tersebut, kita tinggal masukkan ke rumus, yang mana rumusnya ialah N sama dengan 2N. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. N
sama dengan 2N. Seperti halnya yang dijelaskan di awal bahwasanya N besar ini merupakan jumlah keseluruhan data. Jadi data pada ini ada 10, tinggal kita masukkan N besarnya itu ada 10 sama dengan 2N. Kan kita mencari N, jadi tinggal pindah ruas 10 dibagi 2 sama dengan N. N-nya 10 bagi 2, 5. Jadi kita dapati bahwasanya N dari data tersebut adalah 5. Selanjutnya, N dari data tersebut adalah 5 yang nilainya adalah 165. Yang nilainya adalah 165. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, maka nilai median terletak pada di antara bilangan ke N dan ke N plus 1. Jadi kan kita ketahui tadi bahwasanya N-nya ini adalah 5. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus N plus 1. N-nya tadi adalah 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi data ke-6 pada soal ini adalah 166. Data ke-6 adalah 166. 2 ini tinggal kita tambah untuk mencari mediannya. Jadi median dari data di atas ini adalah 165 ditambah 166 dibagi 2, hasilnya adalah 165,5. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan cara cepat, maka kita tinggal melihat data pertama dan data terakhir pada nilai yang telah disajikan. Jadi di sini saya telah menuliskan bahwa data pertama adalah 161 dan data terakhirnya adalah 170. Jadi tinggal kita bagi 2. 161 ditambah 170 ialah 331 dibagi 2, hasilnya adalah 165,5. Jadi, jika kita ingin menghitung dengan cara menggunakan rumus ataupun cara cepat, maka hasilnya sama-sama 165,5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai median dan kuartil. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Median itu terbagi menjadi 2, median tunggal dan median berkelompok. Median data tunggal itu terbagi lagi menjadi 3, median data tunggal ganjil, median data tunggal genap, dan median data tunggal yang berfrekuensi lebih dari 1. Nah, untuk yang pertama kita membahas mengenai median data tunggal ganjil. Di sini pada makalah, saya mengambil contoh pada makalah dan sudah saya buat tabel pada Excel. Ini contoh soalnya. Kenapa disebut median data tunggal ganjil? Karena jumlah datanya ini ada 9 dan 9 itu adalah angka ganjil. Frekuensinya hanya 1 ya. Jadi kita langsung saja mengurutkan. Kita urutkan terlebih dahulu. Dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Nilainya yang diurutkan. Oke. Ketika sudah diurut, kita langsung memasukkan ke dalam rumus. Rumus median adalah sama dengan median buka kurung angka yang paling kecil titik 2, angka yang paling besar tutup kurung enter 60. Jadi mediannya adalah 60. Sama ya hasilnya dengan yang di makalah. Jangan lupa ya guys, kita beri nama ini nilai median data tunggal ganjil. Nah, lalu yang kedua median data tunggal genap. Contohnya, nah, mana ya contohnya ya? Ya.
Ini median data tunggal genap. Kenapa disebut genap? Karena jumlah datanya itu ada 10. 10 itu kan angkanya genap. Sedangkan yang contoh sebelumnya tadi itu angka 9, dan angka 9 itu merupakan angka ganjil. Langsung saja. Contohnya itu kan nih, baca sendiri ya contoh soalnya ya. Kita langsung masukkan ke data. Nomor nilai sama frekuensi. Seratus 168, 162, 169, 170, 164, 167, 161, 166, 163, dan 165. Frekuensinya tetap 1. Borders. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu nilainya ini dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Kita blok data, sort, nilai dan frekuensi, ambil nilai. Oke, nah sudah terurut kan teman-teman? Langsung saja kita masukkan ke rumus. Sama dengan median dalam kurung, kita blok nilainya, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi nilai tengahnya itu adalah 165,5. Hasilnya sama dengan contoh soal di sini, 165,50. Kenapa jadi di Excel tidak ada nolnya? Karena nol itu bisa dihilangkan ataupun ditulis. Ini contoh median data tunggal genap. Ketiga yaitu median data tunggal yang berfrekuensi lebih dari 1. Kita ambil contoh ini di sini sudah dibikin, di soal itu sudah ada tabelnya. Jadi kita tinggal menyalin, kita pindah ke Excel. Nomor nilai frekuensi. Sembilan 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ada 7 data. 2, 3, 5, 8, 6, 4, 2.
Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus sama dengan median. Oh iya, jangan lupa nilainya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data sort by nilai dan frekuensinya kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data sort by nilai. Nilainya ya yang kita urutkan ya, bukan frekuensinya ya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus sama dengan median buka kurung, nilai kita blok, tutup kurung, enter, 6. Nah, jadi nilai tengahnya itu adalah 6. Sama ya hasilnya dengan contoh soal yang ada di makalah. Hasilnya 6. Nih, 6. Nah, hasil kalau di makalah kan hasilnya 6,125, akan tetapi dibulatkan ke 6 karena 5 ini angkanya ganjil, jadi dibuang. 2 kurang dari 5 dan 1 pun kurang dari 5, jadi angka 125 yang di belakang koma ini dibuang saja dan dibulatkan menjadi 6. Ini adalah contoh data tunggal, median data tunggal yang berfrekuensi lebih dari 1. Oke, selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai median data berkelompok. Nah, di sini sudah disediakan contoh soal dan saya sudah menulisnya dalam bentuk tabel di Excel. Nih, sudah ya, sama ya. Nah, jadi kita langsung saja ke sini. Nah, sebelum kita memasuki ke rumus, kita terlebih dahulu harus mengurutkan nilai ini. Nilai dan frekuensinya harus kita urutkan sesuai data yang terendah. Nilainya aja ya yang diurutkan, nanti frekuensinya bisa mengikuti. Buka data sort, terus sort by nilai. Oke. Ini sudah terurut kan? Nah, jika sudah terurut, lalu kita masukkan ke rumus. Rumus median adalah TBM ditambah dalam kurungnya 2 kali 1/2 N dikurang FKSBM buka kurung per FM tutup kurung lagi dikali P. Nah, jadi ini adalah rumus median data berkelompok. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai yang ini, kita harus mengetahui, untuk memasukkan nilai ke dalam rumus, kita harus mengetahui dulu nilai-nilainya yang ini. Jadi, kita mencari nilai TBM-nya dulu. 1/2 N FKSBM FM dan P. Sudah ya, terus kita mencari. Nah, kita mencari TBM-nya dulu. Kita mencari 1/2 N-nya dulu. Nah, 1/2 N-nya ini kita dapat dari sini, kita tulis frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatifnya itu tinggal menambah
angka yang ada di sini, yang ada di frekuensi. Jadi karena di sini angka yang pertama adalah 4, jadi di sini ditulis dulu 4. Nah, terus yang di sini masukkan rumus sama dengan 4 ini ditambah dengan angka 8. Enter. Nah, 12. Jadi kan betul kan 4 tambah 8 sama dengan 12. Lalu kita klik 12 dan kita seret sampai ke bawah. Dia otomatis. Oh no. Nah, di sini. Nah, udah otomatis kan hasilnya 60. Kalau kalian tidak percaya bisa hitung sendiri atau kita bisa melihat ke sini. Nah, jumlahnya 60 kan? Ya. Jadi di sininya N sama dengan 60. Nah, lalu kita mencari TBM-nya dulu. Nah, TBM ini kan di sini TBM loh. Nah, TBM itu dicari setelah kita mengetahui 1/2n-nya ini. Jadi kita pertama harus mencari 1/2n-nya dulu. 1/2n itu adalah 1/2n itu rumusnya 1 sama dengan 1/2 itu kan sama dengan 0,5 dikali N, N-nya yang ini, dikali 60, enter. Hasilnya 30. Nah, setelah kita dapat hasilnya 30, lalu 30 ini untuk mencari TBM, kita mencari TBM itu adalah tepi bawah interval yang memuat median. Nah, tepi bawah interval yang memuat median. Jadi kan di sini hasilnya 30. Nah, cari yang di frekuensi kumulatifnya itu angka yang termasuk 30. Nah, di sini kan ada 4, 12, 22, 36, 48, 55, dan 60. Nah, di antara frekuensi kumulatif ini yang mana yang termasuk angka dari 30? Kalau di 22 kan tidak termasuk angka 30. Jadi berarti angka frekuensi kumulatif yang ada 30 ini adalah di frekuensi kumulatif 36. Nah, yang ini. Nah, lalu nilainya itu berapa? Nilainya itu 55 sampai 59 kan tepi bawah interval. Tepi bawah interval itu kan berarti yang diambil nilainya. Jadi kita beri warna aja dulu ya untuk memudahkan kita. Nah, di sini kan sudah kita temukan bahwa hasilnya itu frekuensi nilainya itu 55 sampai 59. Nah, untuk mencari TBM ini atau tepi bawah interval, mohon maaf ya teman-teman, tepi bawah interval, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, kan tadi kita sudah mendapatkan hasilnya 30. Nah, 30 itu adalah angka ada di angka 36. Nah, lalu kita untuk mendapatkan nilai TBM-nya itu, nilai ini yang kita ambil. Jadi sama dengan tepi bawah interval itu kan yang di sebelah kiri. Nah, jadi kita mengambilnya yang angka 55. 55 dikurang 0,5. Untuk mencari tepi bawah interval median itu kita mengurangnya selalu 0,5. Dikurang 0,5. Enter. Nah, hasilnya sudah kita temukan yaitu 54,5. Nah, terus kita lanjut mencari FKSBM. FKSBM itu apa? FKSBM itu adalah frekuensi kumulatif pada interval sebelum interval yang memuat median. Nah, jadi frekuensi kumulatif pada interval sebelum interval yang memuat median itu kan tadi frekuensi kumulatifnya yang ini. Di 36 sini kita ambil. Nah, terus sebelum interval yang memuat median, frekuensi kumulatif pada interval sebelum interval yang memuat median. Nah, jadi FKSBM-nya ini adalah angka frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif median yang memuat median. Kan tadi yang kita temukan angka 30 tadi itu kan dia angka 36 ini. Nah, sebelum angka 36 ini adalah 22.
Nah, jadi FKSBM-nya itu adalah 22. Kita beri warna dulu ya. 22. Nah, lalu kita mencari FM. FM ini adalah frekuensi pada interval yang memuat median. Nah, frekuensi pada interval yang memuat median, kan tadi median yang kita dapatkan adalah 30 dan berada di angka 36 ini. Nah, lalu FM-nya itu berapa? Jadi FM-nya itu adalah 14. Jadi 14 ini adalah FM. Nah, dan panjang terakhir kita mencari panjang interval. Untuk mencari panjang interval itu kita bisa mengambil dinilai, dan itu terserah saja di mana karena hasilnya pun akan sama. Panjang P ini kan panjang interval. Panjang interval itu didapat, kita hitung dulu dari angka 40 sampai, kan ini ada nilai 40 sampai 44. Nah, kita hitung dulu dari 40 sampai 44. Ada 40, 41, 42, 43, 44. Nah, jadi panjang intervalnya ada 5. Nah, sudah kita temukan, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan TBM-nya ini ditambah buka kurung 2 kali 1/2N dikurang FKSBM buka kurung bagi FM dikali bintang P. P-nya 5. Enter. Nah, hasilnya 57,35714. Atau bisa kita bulatkan menjadi 57,36. Jadi ini hasilnya. Hasilnya sama ya dengan contoh sebelum. Nah, contoh yang di sini. Ya, nih. Nah, sama ya.